menyertai dan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari-hari ini saya ingin menyampaikan tema khotbah yang berjudul Mekar di Masa Sukar. Memang nampaknya sulit, kondisi yang semakin sukar. Sebagai orang Kristen kita harus mekar. Kenapa? Itu karena kita memiliki pola pikir seperti apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara mempersiapkan dulu kitab Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk dapat beribadah bersama pada hari Minggu pagi ini, di tengah-tengah situasi kehidupan dunia yang semakin sulit dan sangat mengkhawatirkan pada saat-saat ini. Apa yang sedang terjadi di bulan ini, beberapa bulan ini di negara India itu sungguh sangat menakutkan, saudara-saudara. Bahkan di negara kita mengambil sikap yang sangat mengerikan. Pemerintah dengan lantang, dengan berani melarang tradisi masyarakat, yaitu mudik lebaran. Yang banyak orang ketahui, mudik lebaran itu pembatasan sekarang hanya pembatasan dari setiap provinsi. Namun setelah kita melihat dari kenyataannya, sebenarnya pembatasan itu sedang diusahakan, pembatasan dalam setiap kota. Dikarenakan memiliki gambaran yang sangat mengerikan dari India. Dan berita terakhir, Malaysia itu mulai ketularan, saudara. Sehingga berita tentang orang India yang ada di Jakarta begitu datang langsung dikarantina di mana mereka berada. Maksudnya di hotel mana mereka berada. Nah, kenapa kita Indonesia nampaknya begitu takut berada di suasana yang tidak menentu ini? Dikarenakan semuanya itu terjadi di luar kemampuan atau kontrol kita sebagai manusia. Pandemi gelombang kedua yang terjadi di India sudah menjalar ke Malaysia dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Ternyata telah mengakibatkan lebih banyak korban dibandingkan dengan pandemi yang terjadi di kuartal pertama ataupun kedua pada tahun lalu. Saat ini beberapa negara di seluruh dunia telah menutup diri, bahkan mengadakan lockdown untuk waktu tertentu. Sedangkan di Indonesia sendiri, walaupun tidak atau belum dinyatakan lockdown sepenuhnya, tetapi peraturan semakin diperketat. Saya dengar larangan mudik lebaran tidak hanya adanya pembatasan wilayah provinsi, namun akan segera ditingkatkan dalam pembatasan kota. Bahkan Menteri Agama Yogyakarta itu menyatakan sudah membuat surat edaran panduan protokol kesehatan untuk
menyikapi dan menyiapkan acara-acara ibadah kenaikan Tuhan, kenaikan Isa Al-Masih, dan tentu relevan dengan protokol kesehatan yang akan diadakan oleh masyarakat sehubungan dengan Lebaran. Kita tahu orang-orang yang terkena COVID-19 masih relatif banyak, sehingga rumah sakit di Indonesia dirasa masih penuh dan tidak mencukupi. Bahkan banyak rumah sakit yang kewalahan untuk menampung atau merawat para pasien. Mereka juga merasa kekurangan tenaga medis. Ancaman terkena coronavirus ini terasa semakin dekat dengan kehidupan kita. Beberapa teman dekat, mungkin anggota keluarga kita, sudah ada yang terkena dan menjadi korban virus corona ini. Kita harus berusaha menerima kenyataan pahit ini. Kehilangan orang-orang yang kita kasihi selama masa pandemi ini. Ini bukan hanya masalah ekonomi, ini masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu izinkan saya bertanya, bagaimana suasana hati saudara-saudara itu? Apakah yang sedang memenuhi dan menguasai hati saudara-saudara dan saya, atau yang sedang ada di dalam kehidupan kita semua? Mungkin kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini membuat kita semakin takut dan khawatir, bahkan hidup selalu was-was. Saudara pilih kasih, inilah keberadaan kita, manusia yang terbatas. Namun sebagai orang-orang percaya dan juga sebagai pengikut Kristus masa kini, kita tidak sendirian. Dan Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hidup di saat seperti ini kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan yang kita sembah dan iman itu ada dan hadir bersama dengan kita. Dia hanya sejauh doa, dan Dia adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Bahkan Ia sangat peduli akan keberadaan kita, dan janjinya Dia tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dulu ada seorang pelopor gerakan Metodis, sehingga muncul gereja Metodis pada abad yang ke-18. Itu dikenal khalayak umum bernama John Wesley. Memiliki pengalaman yang sangat mengubahkan hidupnya. Salah satunya adalah perjumpaannya dengan sekelompok kaum Moravian. Moravian itu adalah komunitas orang Kristen di Eropa Tengah. Dalam sebuah kapal perjalanan dari Inggris menuju ke Amerika. Sewaktu itu ia diangkat sebagai pendeta untuk melayani kaum pendatang di Amerika. Dari Inggris ke Amerika. Ketika perjalanan kapal yang ia tumpangi itu tiba-tiba dilanda badai di tengah Samudra Atlantik. Semua orang panik, bahkan nahkodanya pun khawatir, kecuali sekelompok Moravian yang tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saat itu
John Wesley bertanya, mengapa mereka begitu tenang ketika menghadapi badai yang ganas? Bahkan mereka malah bersukacita. Jawabannya, mereka ganti bertanya kepada John Wesley, apakah engkau mengenal Yesus Kristus? Apakah engkau tahu bahwa dia adalah anak Allah? Terus, apakah engkau yakin bahwa engkau akan diselamatkan? Nah, pengalaman inilah yang turut menuntun John Wesley kepada suatu pertobatan yang sejati dengan pertobatan yang sejati. Sehingga puncaknya ketika ia mendengar pendahuluan tafsir dari kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther, dia menjadi seorang Kristen yang totalitas. Kenapa begitu? Karena akhirnya mereka ditolong Tuhan, kapalnya sampai di Amerika. Dan mulailah John Wesley muncul di tengah-tengah masyarakat dunia sebagai seorang pelopor perintis gereja metodis. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seperti juga yang dialami oleh seorang nabi dalam perjanjian lama, kerohaniannya pernah mengalami keadaan yang sangat kritis, dan dia juga mengalami keputusasaan terhadap Tuhan atau kepada dirinya sendiri, dikarenakan situasi dan kondisi yang sangat serba sulit ini. Oleh sebab itu, marilah kita membaca kitab Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kita akan berdiri sebentar, kita akan membaca firman Allah ini. Saya akan membaca dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 16 dan saudara 17, saya 18 dan kemudian saudara 19. Siap ya? Saya 16, saudara 17. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun hasil bangsa sekalipun ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriak-riak di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara memperhatikan. Mendengar itu, hatiku gentar dan bibirku bergetar. Aku menjadi lemah tanpa kekuatan. Kakiku tersandung. Kemungkinan besar, artinya kakiku tersandung, Ibrani, bahasa Ibrani,
Itu diterjemahkan aku bingung. Karena dimanapun aku berjalan, aku akan menunggu dengan tenang hukuman Allah atas para penyerang. Meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu, sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa, kakiku Kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Mekar di masa sukar, tegar ketika sukar. Bahasa Jawa, krungu swara kuwi mau kabeh aku dredeg gitu. Mantep. Lambeku gemeter mergo saka wedi. Awakku sekujur lemes lan sikilku teklok ora bisa ngadeg. Ewa semono aku arep ngenteni kanthi ayem tekane dina pangkuman sing ditekakake dening Allah marang sakehe wong sing padha nyerang marang bangsaku. 17 senajan wit anjir ora metokake woh lan wit anggur semono uga, senajan wit zaitun ora ngasilake lenga sarta palemahan ora ngasilake gandum, wedhus-wedhus ing kandang padha mati, apa meneh kewan ing kandang wis entek kabeh, aku meksa bakal surak-surak lan bungah-bungah mergo pangeran kuwi Allah lan juru slametku. Pangeran sing maringi kekuatan marang aku, sikilku digawe kukuh kaya sikiling menjangan, lan aku direksa keselamatanku ana ing puntuk-puntuk. Saudara kasih di dalam Tuhan. Jadi bila kita melihat kondisi ayat dalam Habakuk ini, sungguh nampaknya lebih mengerikan dibanding di saat-saat kita seperti ini. Ya, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Untuk lebih menambah wawasan, saya ingin membacakan dalam firman Allah yang hidup. Hamba gentar ketika mendengar semua ini. Bibir hamba gemetar, kaki hamba menjadi lemah, hamba menggigil ketakutan. Dengan tenang hamba akan menantikan datangnya hari ketika kesulitan akan menimpa orang-orang yang menyerang aku. Sekalipun pohon ara sudah dihancurkan semua dan tidak ada bunga ataupun buahnya yang tertinggal, sekalipun panen zaitun mengalami kegagalan dan ladang-ladang tidak subur lagi, sekalipun kambing domba mati di padang rumput dan kandang sapi kosong, aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan merasa bahagia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allah adalah kekuatanku. Ia akan memberi aku kecepatan seekor rusa dan membawa aku dengan selamat melintasi gunung-gunung. Catatan untuk memimpin biduan suara atau suara paduan. Ketika syair ini dinyanyikan, hendaknya paduan suara diiringi alat musik berdawai semacam gitar ataupun kecapi. Ini keterangan dari Alkitab, firman Allah yang hidup. Dari ayat-ayat ini saya menemukan ada 4 rahasia Mekar di masa sukar.
Di saat pandemi seperti ini, peraturan demi peraturan yang kadang menyulitkan akal sehat kita untuk menerima, marilah kita belajar kepada Habakuk ini. Ada 4 rahasia, kunci rahasia, di mana Habakuk dapat mekar di masa yang sukar, dapat tegar di masa yang sukar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah yang dimaksud di sini? Habakuk hidup dan melayani dalam situasi yang serba sulit. Habakuk sendiri dikenal dengan sebutan Nabi bingung. Kalau di pasal 1 ayat 2-4 ia bertanya kepada Allah, mengapa Allah seolah-olah diam saja ketika kejahatan merajalela dan orang fasik semakin bertambah banyak? Ketika Allah menjawab bahwa ia akan memakai bangsa Kasdim untuk menghukum umatnya yang berbuat jahat, Habakuk kembali bertanya kepada Allah. Kenapa? Karena ia heran mengapa Allah memakai bangsa yang lebih jahat dan lebih bodoh untuk menghukum umatnya, bukan yang lebih baik. Saudara-saudara, kejahatan bangsa Kasdim sendiri dijelaskan dalam Habakuk pasal 1 ayat 15-17. Habakuk benar-benar dalam kondisi kerohanian yang tidak bisa mengerti tentang kebenaran firman Allah. Dia berpikir yang paling jahat itu yang akan dihukum duluan, baru yang kurang itu urutan yang kedua. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Tapi tidak tahunya yang jahat ini untuk menghukum umat. Saudara. Nah, oleh sebab itulah Habakuk bingung. Makanya arti Nabi Habakuk itu berarti mengeluh. Jadi di masa yang sukar ini, umat yang bijaksana dia akan setia. Amin. Di masa yang sulit dia akan mendekat kepada Tuhan. Bukan tambah menjauh, itu langkah yang bodoh. Sebagai umat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhanlah juru selamat kita. Maka langkah yang paling bijaksana, kita mendekat Tuhan, memeluk Tuhan, bukan menjauh. Daud pernah mengatakan, lebih baik aku 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di sono. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dari kitab Habakuk pasal 3 ini secara umum terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama itu adalah permohonan Habakuk. Yang kedua, jawaban Tuhan dalam bentuk penglihatan. Dan yang ketiga, respon Habakuk terhadap penglihatan ini. Permohonan Habakuk dalam ayat 2, permohonan ini masih terkait dengan kebingungan Habakuk di pasal 1. Ia mengekspresikan kekagumannya pada karya Allah yang dahsyat di masa lampau. Dan ia ingin rindu supaya Tuhan juga memperlihatkan hal itu kembali pada zamannya. Dengan kata lain, ia ingin melihat apa yang dilakukan Allah terhadap bangsa Kasdim yang telah menindas umat Allah itu terjadi saat ini. Jawaban Tuhan dalam bentuk penglihatan. Allah menjawab permohonan Habakuk dengan cara menampakkan dirinya atau teofani
Inti dari penglihatan di ayat 3 sampai 15 adalah kebesaran Allah yang melampaui alam semesta dan bangsa-bangsa. Namun yang paling penting dalam penglihatan ini adalah Allah akan membebaskan umatnya dengan cara menghancurkan orang-orang fasik. Melalui penglihatan ini Allah ingin menegaskan kembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalam pasal 2 ayat 3 sampai 5 akan semakin dekat untuk direalisasikan menjadi kenyataan. Bagian ketiga, respon Habakuk terhadap penglihatan ini. Setelah melihat penglihatan di dalam ayat 3 sampai 15 pasal 3, begitu terkesima Habakuk ini. Kalau di pasal 1 dan 2 ia masih menuntut jawaban Tuhan, masih bertanya lagi. Kali ini ya hanya diam. Ia begitu gemetar, saudara. Kata ini muncul 4 kali dalam pasal yang ketiga. Tentang gemetar ini loh. Ayat yang kedua, ayat 7 dan ayat yang ke-16 tadi itu 2 kali. Bapak Ibu saudara-saudara, konteks Habakuk pasal 3 tampaknya lebih mendukung pandangan terakhir terhadap hal ini, saudara. Ada 4 kunci sikap Habakuk atau respon Habakuk yang harus menjadi respon orang percaya ketika menghadapi situasi yang serba sulit untuk dimengerti. Yang pertama, saudara ingin terkasih, coba ditulis, tenang. Hal yang dipentingkan dalam ayat ini bukanlah tindakan menanti. Nunggu membosankan. Allah sebelumnya telah mengajarkan Habakuk untuk menanti. Itu terdapat dalam pasal 2 ayat 3. Yang ditekankan di sini adalah sikap dalam menanti. Jadi ada tindak lanjutnya, yaitu dengan tenang. Kata Ibrani menanti dengan tenang adalah nuah. Kata ini jarang dipakai untuk menanti. Nuah biasanya dipakai dengan arti beristirahat. Berdasarkan ide istirahat inilah tanpa para penerjemah menafsirkan Nuah sebagai menanti dengan tenang. Habakuk sebelumnya memang menanti intervensi Allah, tindakan Allah, tetapi ia tidak bisa tenang. Kebesaran Allah atas segala sesuatu harusnya menjadi dasar yang teguh dan alasan yang cukup untuk tetap tenang di tengah-tengah situasi yang serba sukar dan bergejolak seperti saat ini. Maka pandangan Calvin, orang yang sementara menanti terus mengantisipasi murka Allah dan disentuh dengan ketakutan, menyiapkan dirinya sendiri untuk masuk dalam keadaan yang paling aman pada hari kesusahan adalah tenang. Sulit Pak. Ya Pak ya. Saudara kalau lihat teman dekat yang berduka, kira-kira saudara terbawa arus perasaannya enggak? Pasti terbawa arus perasaannya. Tapi Tuhan mau kita tenang, saudara. Amin. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, ingin mekar di masa sukar, kita bukan hanya beriman, kita harus punya langkah iman. Amin.
Kita harus punya loncatan iman. Apa itu? Tenang. Jadi kita diajarkan tetap tenang dalam situasi apapun, walaupun keadaan bergejolak. Dan kekacauan terjadi di mana-mana. Kita diajarkan jadilah orang yang tenang. Bisa enggak? Saudara? Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Kalau kita di masa yang sulit itu memeluk Tuhan. Amin. Masa yang sukar kita dekat dengan Tuhan. Itu sangat bisa. Di masa yang repot, makanya Maria memilih tempat yang paling dekat di bawah kaki Tuhan. Tenang. Seorang pengusaha Kristen ditanya mengenai apa yang dirasakan ketika sempat mengalami kerugian hingga ratusan juta bahkan miliaran. Seperti saat-saat ini banyak yang terjadi, saudara. Sehingga ia harus menjual rumah dan mobilnya. Katanya, saya tidak sedang merugi atau bangkrut. Saya menganggap uang yang terpakai itu, termasuk rumah dan mobil, sebagai biaya pembelajaran dari usaha saya yang sedang saya rintis. Pengusaha tersebut tidak sekedar berpikir dan bersikap positif. Ia sedang memandang keburukan yang sedang dialami dengan perspektif sebagai sahabat Tuhan, pengikut Kristus. Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa kehidupan umat Allah akan senantiasa berlangsung dengan aman, nyaman, tanpa masalah. Ada kalanya Allah mengizinkan sesuatu yang buruk itu terjadi, dan Dia ingin melihat respon kita terhadap semua hal itu. Seperti Ayub. Saudara-saudara pernah dengar kisah Ayub? Ayub adalah seorang yang diberkati luar biasa. Bahkan Ayub itu hidup sejaman dengan Abraham. Tahu-tahu bencana begitu tiba-tiba datang menempa akan kehidupannya. Dan itu bukan hanya satu peristiwa, bukan hanya dua peristiwa, tapi bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Itu akan memunculkan, jangan-jangan Allahku tidak hidup. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita Hindu di India. Sehingga dewa-dewa mereka diangkut, dicemplungkan ke sungai Gangga. Saudara kasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran tersebut, kita harus tenang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, ditulis cara menjadi pribadi yang tenang. Dia menurut kamus besar bahasa Indonesia, saudara, yang pertama, kelihatan dia tidak bergerak-gerak atau tidak berubah. Tenang air laut. Dia tidak berubah-ubah. Dia tidak bergerak-gerak. Dia tidak gelisah. Contoh, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tenang.
perasaan hati akan keadaan situasi. Hal itu pernah Tuhan perintahkan kepada Musa dan bangsa Israel. Ketika Musa memimpin bangsa Israel mau ke Gunung Sinai menyembah Allah, maka mereka bawa seluruh kekayaan dan keluarganya dan kekayaannya, mereka datang ke Sinai. Namun di situasi lain, saudara-saudara, mereka melihat kepulan debu yang begitu tinggi menjulang langit, maka menengoklah ke belakang. Dan mereka dapat mendengar dan melihat bahwa tentara Firaun yang dipimpin Firaun langsung mengejar bangsa Israel, sehingga ketakutanlah mereka dan mereka berseru-seru kepada Allah. Kenapa? Karena di depan itu lautan, di sebelah kanan itu bukit-bukit yang terjal, sebelah kiri ada juga bukit-bukit yang terjal, yang tidak ada jalan bisa dilewati di sana. Belakang itu adalah tentara Firaun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, berseru-seru. Maka muncullah Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa bunyi Alkitab? Keluaran 14 ayat 14, bahwa Tuhan juga kelak berperang akan ganti kamu, dan kamu ini akan berdiam diri juga. Terjemahan lama ini, saudara. Terjemahan baru berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi kalau kita memahami apa yang terjadi di saat itu, Musa disuruh bicara kepada umat Israel yang sedang berseru-seru kebingungan. Kamu harus memeluk Tuhan. Kamu harus percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat Alkitab yang terbuka, Tuhan akan berperang bagimu dan kamu tinggal diam saja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang yang belum apa-apa sudah resah, gelisah. Mereka tidak berani keluar rumah, tinggal di rumah terus, sehingga menjadi orang yang kuper, saudara, kurang pergaulan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apakah langkah ini benar? Tidak. Tapi ada juga yang terus jalan kemana-kemana. Apakah langkah ini benar? Tidak juga, saudara. Ya kan? Yang penting kita lihat di dalam ayat ini, bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Jadi tersirat ayat ini, kamu tidak usah khawatir. Amin. Kamu tidak usah was-was. Kamu tidak usah sumlah. Ojo sumlah, saudara. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dia akan menjagai kita ketika kita benar-benar mengikuti petunjuk Tuhan. Saudara yang berkasih, yang berperang, yang melindungi, yang menjagai itu adalah Tuhan kita. Saudara, Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu
berbuat apa-apa. Firman Allah yang hidup, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu tidak perlu turun tangan sendiri. Bahasa Jawanya, Gusti Allah piyambak kang bakal maju perang kanggo kowe, kowe padha menengo wae. Jadi dari sini kita melihat tenang itu bukan berarti turun meneng ngerti turun. Kita tenang di sini berarti mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Tenang di sini berarti mempercayakan masa depan kita hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penguasa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yang beri maksud tenang di sini adalah pasrah sama Tuhan dan mengikuti apa yang difirmankannya. Ini yang dimaksud tenang. Yang dimaksud tenang di sini adalah seperti Habakuk bingung, tapi dia memeluk Tuhan. Ngerti namanya memeluk? Saudara, memeluk itu adalah merangkul dengan demikian kuat sehingga tidak bisa dilepaskan. Itu rahasia Mekah di masa yang sukar. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, karena bahannya banyak, saya akan masuk kepada kunci rahasia Mekah di masa sukar yang kedua. Kita akan temukan dalam ayat 17-19. Bersorak-sorak maksudnya adalah langkah iman. Saudara, bahwa apa yang Allah katakan yakin pasti dilaksanakan. Amin. Dan bersukacita. Habakuk sadar bahwa selama ia menanti dengan tenang, situasi masih akan sama. Bangsa Kasdim masih akan tetap menindas dan menyebabkan situasi yang benar-benar sulit sebagai hukuman Allah atas dosa bangsa Yehuda. Mereka bukan hanya mengambil untung pada masa panen, tetapi mereka seringkali juga menghancurkan lahan pertanian setelah mereka mengambil apa yang mereka inginkan. Jadi benar-benar Kasdim itu jahat, saudara. Tidak hanya merampas hasil panen, tapi merusak lahan. Saudara kita kasih dibantu. Tindakan ini pada zaman itu mungkin dianggap sebagai kebanggaan karena bisa mengalahkan dan menghancurkan, seperti tersirat dalam sejarah orang Mesir. Atau saudara-saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, bangsa Israel sangatlah menderita. Bagi bangsa Yehuda yang hidupnya bergantung pada pertanian, ayat 17, merupakan situasi yang serba sangat sulit menghadapi yang seperti ini. Pohon ara, buah-buahan, minyak zaitun merupakan produk-produk pilihan mereka. Lebih daripada itu, ladang yang tidak menghasilkan makanan dan ternak yang musnah menyangkut kebutuhan pokok yang tidak bisa tergantikan. Situasi ini bukan hanya masalah ekonomi, saudara. Ketiadaan komoditas di atas sangat terkait dengan ibadah mereka di bait Allah yang pasti melibatkan minyak, gandum, dan korban bakaran, kambing, domba, lembu, saudara. Karena tradisi bangsa Israel kala itu untuk ibadah mereka harus mempersembahkan korban yang harus dibakar. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Jadi kebutuhannya untuk pribadi sama kebutuhan untuk ibadah kepada Tuhan itu
hancur. Situasi ini bukan masalah ekonomi, saudara. Lebih jauh berhubungan dengan perjanjian antara Allah dan umatnya. Karena banyak perkara yang digunakan dalam berbagai hari raya untuk memperingati perjanjian Tuhan tersebut. Dan bangsa Israel tidak mau dianggap alpa lalai. Pendeknya, situasi ini secara nalar sulit untuk dihadapi oleh setiap orang atau bangsa Yehuda. Bapak Ibu Saudara, Allah menurut bangsa Israel di dalam kitab Keluaran, di mana Musa yang menyebutkan Allah itu disebut YHWH, maka muncul namanya Yahweh. Ini bahasa Jawa seringkali pakai. Bahasa Indonesia, apalagi ada kelompok yang lebih gemar memakai bahasa Ibrani, YHWH jadi Yehova. Apalagi kelompok saksi Yehova. Tapi sebenarnya nama ini jarang sekali dipakai oleh bangsa Israel. Bukan karena tidak dikenal, karena hormatnya terhadap Allah, mereka tidak berani pakai nama-nama ini. Makanya dipakai nama Adonai. Karena di dalam hukum Torah ada satu hukum yang mengatakan jangan kamu menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingat ya, saudara. Nah, makanya bangsa Israel seringkali pakai nama Adonai. Apa sih artinya Adonai? Adonai adalah Tuhan Sang Pencipta segalanya. Dia adalah penguasa tunggal dari semua ciptaannya. Kata bersorak-sorak artinya bangkit dan tertawa. Tindakan iman ini adalah loncatan iman. Dan saudara-saudara, perlu saudara ketahui, Raja Daud pernah mengajarkan dan diceritakan di dalam kitab Mazmur, ketika dia berseru kepada jiwanya yang letih lesu dan berbeban berat, dia berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau lesu? Mengapa engkau seperti itu?" Dan di sana dikatakan, bersoraklah bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itulah saya ingin menjelaskan, membawa saudara dari tujuan bersorak ini. Bersorak ini bukan karena tiru-tiru, saudara. Bersorak ini karena kita mendapatkan perintah dari Tuhan. Jadi ketika kita memeluk Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita sesuatu, mungkin secara akal kita tidak bisa menerima dengan baik, tetapi dalam hati kita yakin itu pasti terjadi. Makanya untuk mengubah segala sesuatu, Yesus mengajarkan ketika badai yang menempa, Yesus berdiri di tempat itu, mendekati perahu daripada murid-muridnya, dan dia berteriak, "Diam!" Maksudnya tenang, saudara. Dan terjadilah itu. Ombak lautan yang begitu ganas segera tunduk dan tenang. Masalah bersorak-sorak, masalah berteriak dengan penuh keyakinan, itu seringkali terjadi di Alkitab. Contoh dalam perjanjian lama,
Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel ketika mengalahkan Yeriko. Yeriko itu dikenal dengan sebuah kota yang sangat kokoh pada zamannya. Saudara, mereka membangun kota tidak ngitung boros atau ngirit, karena tembok kotanya itu bisa dilalui, dipakai sebagai jalan. Mobil 4 bareng jalan bisa. Kira-kira berapa meter? Pak Kino, lebar mobil itu berapa ya? Tidak usah pakai truk, pakai sedan saja. Kira-kira berapa? 2 meter ada? Tidak ada 2 meter, saudara. Satu berapa? 1,5. Lebih ya, sekitar 1,5 sampai 2 meter. Saudara, siapa yang di sini pernah melihat bangun tembok itu sampai 6 meter sampai 8 meter tebelnya? Ada? Sampai seumur ini saya hanya tahu ada satu di Alkitab. Di dunia nyata saya tidak pernah lihat. Saudara-saudara ngerti benteng atau keraton, kan ada kadang temboknya gerbang itu sampai bisa dilewati mungkin 3 mobil, ya kan? Tapi itu tembok yang di gerbang, yang di sekitarnya sudah tidak tembok yang setebal itu, saudara. Iya Pak ya? Gitu kan? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Yeriko ini temboknya keliling kota, tebalnya sama, saudara. Istilahnya sangat sulit untuk dikalahkan. Istilahnya sangat sukar untuk ditaklukkan. Mungkin bisa dikatakan mustahil. Saudara ini, mungkin kalau kita ingat tembok yang paling terkenal, ini tembok Great Wall. Great Wall ini tembok Cina ini, saudara. Tembok Cina ini modelnya kayak gini. Kira-kira lebarnya berapa? Itu tergantung dari foto, saudara. Kalau kita foto lebih menurut dekat lantai, itu pun katanya lebar banget, ya kan? Tapi kalau kita lebih ke atas, foto itu lebih sempit, saudara. Saya yakin ini kalah dengan tembok Yeriko, ya kan? Saudara-saudara tahu cara mengalahkannya? Tuhan ajarkan supaya kita doakan. Amin. Doakan yang pertama dengan tenang, yang kedua dengan tenang. Sehari hanya sekali, namun pada hari yang ke-7 mereka harus, pada hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali, dan yang terakhir berarti yang ke-13 kali kita harus bersorak-sorak. Amin. Dan runtuhlah tembok Yeriko itu, saudara. Kalau sekarang kita tahu, Great Wall kena gempa remuk, ya Pak ya, saudara. Yang seringkali kena gempa itu satu Jepang, yang kedua Indonesia kita yang ketiga. Jepang itu kalau gempa nampaknya kelas wahid, 6 ke atas sampai 9 lebih. Indonesia 9 itu di Aceh, terus kena 6 di Bantul, iya kan? Coba kalau tingkat tingginya itu seperti itu, 9 remuk, saudara. Nah, dari
Dari sini kita bisa belajar langkah iman itu sangat positif sekali, saudara. Untuk mekar di masa sukar butuh namanya bersorak-sorak. Bersorak bukan karena tiru-tiru, saudara, tapi karena loncatan iman. Karena kita yakin, kita katakan firman Tuhan. Karena firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali sia-sia. Maksudnya, firman Allah yang disampaikan itu punya dampak yang luar biasa. Banyak orang Kristen melihat situasi dan lain sebagainya, momen baik, duh pedih karena situasi kondisi atau yang lain-lain. Tetapi kali ini Tuhan mengajar kita, ayo, apa yang engkau yakini, katakanlah dengan iman. Amin. Ketika kita mengatakan dengan iman, menurut disiplin itu adalah kumpulan pendeta-pendeta yang lama di Amerika, tua maksudnya, dan mereka membahas dampak dari firman Allah yang disampaikan. Itu sangat besar. Alam semesta akan terpengaruh. Nah, oleh sebab itu, ayo kita belajar bersorak-sorai dengan penuh keyakinan. Saya mendengar berita semalam, polisi yang dikerahkan begitu banyak di Kerawang, tapi karena motornya itu lebih banyak, polisi akhirnya kewalahan untuk mengadakan pembatasan. Mau suruh mutar balik ke rumah, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka begitu banyak. Akhirnya polisinya kewalahan. Saudara, itu masalah pembatasan. Amin. Nah, saya beritahu, kalau kegelapan, kesukaran, kesulitan menghadap kamu, supaya kamu tidak bisa bergerak sama sekali, bersoraklah bagi Tuhan. Amin. Teriaklah bagi Tuhan. Tembok yang mustahil diruntuhkan runtuh, apalagi hanya kesukaran dan kesulitan. Dan ini menjadi kebiasaan hidup daripada Raja Daud. Berulang kali Raja Daud bersorak, bahkan dia menari-nari di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah Daud termasuk orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Menghadapi banyak situasi, kondisi yang serba sulit, serba sukar, semuanya itu bisa dilewati dengan aman, dilewati dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saudara ngerti nyanyiannya Miriam, pemimpin pujian bangsa Israel, ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa membelah lautan, supaya saudara-saudara bisa mengerti. Saya ingin saudara menemukan Keluaran 14 ini. Setelah Tuhan berbicara, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Ayat 15 kira-kira bunyinya gimana? Saya baca supaya kita mengerti. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi tidak boleh diam. Tenang, itu maksudnya bukan tidak bergerak, saudara-saudara, sebenarnya. Tapi dia tetap maju, merangsek gitu, saudara. Dan engkau dan Musa, angkatlah tongkatmu
dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi kalau kita lihat di sini, terobosan iman itu harus ada. Amin. Saudara dikasihi di dalam Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus menghadapi Bartimeus, ditanya, apa yang kamu mau aku perbuat? Aku melihat. Dan Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Bartimeus saat itu ceritanya memiliki kerinduan untuk melihat. Apakah diam saja? Enggak. Saya yakin dia akan bertindak. Kita jangan seperti orang yang 38 tahun berada di kolam Bethesda. Dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang membantu aku supaya aku yang pertama masuk ke kolam Bethesda itu sehingga aku sembuh. Dia menunggu sampai 38 tahun, saudara. Jadi saya mau saudara ingat akan janda yang sakit pendarahan. Amin. Jika aku pegang ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Itu langkah iman, saudara. Makanya dia berdesak-desakan. Mungkin ada yang katakan itu hasil usaha, bukan. Dasarnya iman dulu, baru berusaha. Amin. Saudara. Jadi ketika janda perempuan yang pendarahan ini puluhan tahun, ketika dekat dengan Tuhan, pegang jubahnya, seketika itu juga dia sembuh. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Habakuk ini memiliki keyakinan seperti janda ini. Asal aku bersorak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, aku akan menang. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, itu yang dialami. Hidup bersorak ataupun dan bersukacita itu adalah pilihan, saudara. Jadi tidak semua orang mau memilih yang suka dan sulit itu untuk dikerjakan. Banyak orang milih yang gampang, makanya tidak pernah mendapatkan mujizat Tuhan. Ketika kita memilih hal yang suka, ketika kita memilih hal yang sulit, dan kita percaya Allah itu menyertai kita dan mengizinkan hal itu, kita ambil langkah iman. Saya yakin dia tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ingin menyampaikan dua hal ini dulu, dan dua hal kemudian saya akan menyampaikannya supaya saudara-saudara dapat memiliki terobosan kehidupan di tengah di situasi kondisi yang sukar. Saudara dapat hidup tetap mekar, saudara. Amin. Yang lain berguguran, saudara dalam anugerah Tuhan tetap berjalan. Kenapa? Yang pertama tenang karena memeluk Tuhan. Dari kedekatan dengan Tuhan inilah ambil langkah-langkah iman yang nyata. Jangan hanya mikir dan tunggu, tapi lakukanlah dengan percaya. Saudara-saudara,
kita akan diberkati Tuhan. Kita akan mengalami perubahan. Dan itulah yang Allah mau di akhir zaman ini. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikannya tentang nyanyian Hana. Saudara-saudara mungkin jarang mendengar nyanyian Hana. Hana ini adalah ibunya Samuel. Dia adalah seorang yang mandul. Dia punya dia punya suami namanya Elkanah. Namun Elkanah melihat bahwa Hana tidak punya anak. Zaman dulu masih diizinkan. Apa itu? Elkanah menikah lagi dengan Penina, sehingga kondisi Hana sangat memprihatinkan. Setiap hari pasti dengar olokan. Makanya Hana berdoa kepada Tuhan. Dia curahkan seluruh isi hatinya yang penuh dengan kepedihan di rumah Tuhan. Sehingga suatu saat ketemulah dengan namanya Imam Eli. Imam Eli saat itu melihat bahwa Hana ini sedang masuk di rumah Allah, karena dia menangis sedemikian rupa. Ini kenapa kok seperti itu? Walaupun Eli termasuk imam yang tidak baik, saudara, dan dia melihat sehingga dia salah menduga, tapi dia berkata, sudahlah anakku, doamu Tuhan mendengar. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Memang Allah kita itu bisa memakai siapa saja. Ikan paus dia bisa pakai, ya kan? Untuk mentobatkan Yunus, dia bisa pakai ikan untuk menyimpan uang supaya nanti ketika Yesus bersama murid-muridnya bisa bayar pajak. Saudara ini kasih. Bahkan Tuhan bisa memakai keledai yang terkenal dengan dungunya itu untuk menyadarkan daripada Elia. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Hana yang mandul, yang tidak mungkin punya anak, tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia ambil langkah yang sangat luar biasa. Tuhan dengar dan Hana mendapatkan anak. Saya yakin di masa yang sukar sulit seperti ini, saya percaya, sungguh percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia bisa menolong saudara dalam situasi dan kondisi, serba dalam keterbatasan. Dia tahu dan dia mau menolong kita, supaya namanya dia itu dipermuliakan. Amin. Mari kita masuk ke dalam. Kita akan nyanyikan satu lagu yang berkata, waktu Tuhan pasti yang tersayang. Bila kau izinkan